Kalam ilahi, panduan suci sebagai lentera hati. Tak ada satupun manusia di dunia tercipta sama, pasti ada bedanya. Tuhan Maha Adil, Maha mengetahui, kita hanyalah makhluk ciptaannya. Andai engkau punya harta yang berlimpah, semuanya itu takkan kau bawa mati. Lihatlah di sana sengsara dan derita, menanti uluran tangan dan kasih darimu. Jangan tutup mata, telinga, dan hati. Jangan acuh egois tak mau peduli. Jangan hanya di bibir tanpa beraksi. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kita semua sama di mata Tuhan. Kita semua sama, kita satu saudara. Kita semua sama, kan kembali kepadanya. Kita semua sama, meski kita berbeda. Jangan tutup mata, telinga, dan hati. Jangan acuh egois tak mau peduli. Jangan hanya di bibir tanpa beraksi. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pemirsa, berbahagia sekali saya Yunus bisa menjumpai Anda kembali dalam program acara Lentera Hati. Dan dalam acara ini seperti biasa kita akan membicarakan hal-hal yang terjadi dalam keseharian kita. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang tanggung jawab. Dan sudah hadir ibu-ibu di sini dari Ibu-ibu Majelis Taklim As-Saadah Rempoa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Cantik-cantik ternyata ibu-ibu dari Rempoa. Dan juga seperti biasanya narasumber kita itu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali bisa ketemu lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Kita akan berbicara tentang tanggung jawab ini Pak ya. Kami silakan. Baik ibu-ibu, para pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tanggung jawab. Kita kalau berbicara tentang tanggung jawab, yang pertama yang kita harus garis bawahi dan kita ingat bahwa kita manusia adalah makhluk bertanggung jawab. Banyak definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli tentang manusia. Siapa itu manusia? Ada yang berkata manusia itu binatang cerdas yang menyusui. Ya toh? Ada binatang yang menyusui tapi tidak cerdas. Kita manusia itu tinjauan biologis lebih banyak. Ada yang berkata bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Itu dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan yang lain.
banyak definisi. Ada yang berkata manusia itu binatang yang tertawa. Katanya hanya kita yang bisa ketawa. Macam-macam. Kalau kita merujuk ke kitab suci Al-Quran, kita akan ada menemukan hampir setiap bahasannya tentang manusia dalam konteks kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Kita dapat berkata bahwa definisi manusia itu adalah makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu artinya yang diberi beban tugas. Karena adanya beban tugas ini, maka kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Tapi kita mau lihat dulu, siapa yang membebani kita tugas? Sebenarnya bisa dua. Yang pertama Tuhan. Boleh jadi juga kita membebani diri kita dengan tugas. Saya akan rinci sebentar, tapi mari kita lihat. Dengan kedudukan kita sebagai makhluk mukallaf yang dibebani tugas, sebenarnya ini menghasilkan tanggung jawab, tetapi tanggung jawab itu harus kita sadari bahwa tanggung jawab itu lahir karena kita memiliki kebebasan dan kita memiliki pengetahuan. Boleh jadi belum jelas, saya akan jelas. Dikatakan begini, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Kami sudah menawarkan taklif, tugas-tugas, beban tugas kepada langit, bumi, gunung. Semuanya enggan menerimanya karena takut. Tetapi yang menerimanya adalah manusia. Hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang mau menerima tetapi tidak mau melaksanakan ini sungguh adalah manusia yang berlaku aniaya lagi bodoh. Nah, kita lihat di sini. Ditawari kita atau tidak? Ditawari atau tidak? Tadi kan ditawari ya. Langit ditawari, maaf saya nggak bisa. Bumi ditawari, nggak bisa. Ini ditawari, manusia bisa. Jadi berarti taklif itu karena kita mau, karena kita bersedia, ya kan? Nah, Allah berkata, oke, saya beri kamu taklif, tetapi Allah masih memberikan kita seperangkat potensi supaya kita bisa melakukan taklif itu dengan baik. Yang pertama yang diberikan kepada kita adalah apa yang dinamai hidayat. Tuhan yang memberi kita hidayat. Hidayat ini dia beri kita hidayat naluri. Dia beri kita panca indera. Dia beri kita akal. Ya kan? Dia beri kita agama, tuntunan agama. Kemudian itu sebabnya dikatakan ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa, kami tidak akan menuntut tanggung jawab sebelum kami mengutus rasul. Jadi orang yang tidak tahu dituntut tanggung jawab atau tidak? Tidak. Kita tidak dituntut tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tidak mampu dituntut tanggung jawab atau tidak? Tidak. Oke. Hanya saya selalu berkata, kalau tidak tahu dan tidak mampu, tetapi sebenarnya mampu kalau mau, bisa tahu kalau mau, itu bisa dituntut. Saya sebenarnya, waduh, saya ini nggak bisa puasa rasanya nih. Saya ada sakit mah nih.
Kita tanya, mampu atau tidak? Sebenarnya dia mampu, hanya dia tidak mau. Ya toh? Oh, saya nggak tahu itu, saya nggak usah belajar deh. Enggak, Anda bisa belajar, Anda bisa tahu. Itu dituntut. Nah, tidak dituntut tanggung jawab orang yang tidak berakal. Orang gila dituntut tanggung jawab atau tidak? Tidak. Orang tidur dituntut tanggung jawab atau tidak? Tidak. Orang terpaksa dituntut tanggung jawab atau tidak? Tidak. Ah, ini kaitannya dengan tanggung jawab. Tahu, mampu, dan memahami, mengetahui apa yang dibebankan. Kalau tidak ada tanggung jawab Anda. Itu dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat yang lain. Seandainya ibu atau saudara hanya melaksanakan yang diwajibkan, tidak yang sunnah, sudah selesai bebannya atau tidak? Yang diwajibkan aja. Yang sunnah tidak diwajibkan, tidak dituntut tanggung jawab. Kenapa tidak salat sunnah ini? Tidak dituntut. Yang dituntut yang diwajibkan. Itu sebabnya ada seorang sahabat Nabi tanya pada Nabi, itu salat yang wajib sama saya apa? Kata Nabi 5 waktu. Ada yang lain? Nabi menjawab, ya kalau kamu mau salat sunnah, puasa 1 bulan penuh. Ada yang lain? Kecuali kalau kamu mau sunnah, haji sekali seumur hidup. Nah, orang itu terus berkata begini, demi Allah saya nggak tambah yang 5 itu. Saya tidak tambah puasa saya yang sebulan itu. Kata Nabi, orang itu sambil jalan, demi Allah dia sudah beruntung kalau dia laksanakan itu walau dia tidak tambah. Nah, itu tanggung jawab. Kita beralih. Sekarang itu yang dibebankan Allah. Ada enggak tanggung jawab yang kita bebankan diri kita? Nah, saya mau tanya. Ibu-ibu ini dipaksa kawin oleh dia. Kalau mau kawin ada tanggung jawabnya enggak? Sebagai ibu harus ada tanggung jawab. Iya kan? Oke. Kita ambil. Ada satu orang dipaksa enggak dia jadi gubernur? Kalau dia terima? Tanggung jawab. Ya toh? Itu harus karena Anda terima. Anda merasa diri Anda mampu. Nah, baiklah, saya terima. Lantas saya sadari tidak mampu. Apa yang saya harus lakukan? Saya kembalikan tanggung jawab saya. Saya nggak mampu, ini saya kembalikan. Anda jadi gubernur, Anda jadi bupati, Anda jadi dosen, enggak, saya tidak mampu. Anda tidak bertanggung jawab. Itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu punya kaitan dengan kehendak kita menerima. Tanggung jawab itu berkaitan dengan kemampuan kita. Kalau tidak mampu, mundur. Waduh, saya jadi suami nih. Saya berkewajiban untuk untuk membelanjai, ya kan? Tidak mampu, mundur. Kalau tidak, Anda bertanggung jawab kalau Anda mampu. Oke. Iya. Karena itu, kalau beban tugas itu adalah pilihan Anda, maka sebelum menerimanya, tanya dulu diri Anda, saya mampu atau tidak? Sebab kalau tidak, Anda terima, Anda bertanggung jawab untuk itu. Nah, tanggung jawab ini lagi, kalau kita bahas kitab suci Al-Quran, ada 2 macam. Ada tanggung jawab perorangan, ada tanggung jawab kolektif. Kita lihat. Itu sebabnya di dalam Al-Quran kita ditemukan begini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Setiap orang kami sudah tetapkan di lehernya kalungnya. Nah, ini ibu pakai kalung nih, ada di lehernya kalung. Kalung ini bisa hiasan, bisa juga bukan hiasan. Ya kan? Kalung begitu. Kalung berliannya hiasan. Setiap orang ada kalung di lehernya.
Apa yang dimaksud dengan kalung itu? Amal. Setiap orang datang berkalung di lehernya. Dia akan mempertanggungjawabkan. Kalau baik, baik hasilnya. Kalau buruk, setiap orang. Nah, ini namanya setiap orang punya tanggung jawab pribadi. Tanggung jawabnya menyangkut apa? Menyangkut beban tugas yang dia terima. Beban tugas yang dia terima bisa dari Allah, bisa dari dirinya yang menugaskan. Sebab saya ingin garis bawahi lagi. Ini tugas Anda. Saya ditugaskan. Saya kan bisa tolak. Ya kan? Kalau tugas dari diri kita, saya bisa tolak. Oke. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tanggung jawab perorangan. Ada orang berkata begini, udah deh saya tanggung dosa kamu. Ada enggak yang biasa bilang? Udah kerjakan aja, saya yang tanggung. Bisa enggak itu? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada satu jiwa yang berdosa bisa memikul dosa orang lain. Tanggung jawab pribadi. Di hari kemudian, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, semua lari. Semua berkata, saya enggak mampu untuk itu. Itu namanya tanggung jawab perorangan. Nah, ada lagi tanggung jawab kolektif. Rame-rame kita tanggung jawab. Apa itu misalnya? Kalau dalam hukum itu fardu kifayah. Ya. Ada seorang meninggal dunia. Wajib dikuburkan atau tidak? Wajib dimandikan atau tidak? Wajib dikafankan. Tanggung jawabnya siapa nih? Masyarakat. Kalau sudah ada yang ini, ada ulama yang mengembangkan tanggung jawab kolektif ini. Saya beri contoh. Itu kita kan nanti di hari kemudian masing-masing kita akan diberi kitab kita ya. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabannya. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanan, itu tanggung jawab perorangan. Masyarakat juga ada kitabnya. Wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin yud'a ila kitabiha. Itu dalam suratul Jasiyah. Kamu lihat setiap umat, setiap masyarakat bertekuk lutut. Setiap umat diundang untuk diberi kitab amalnya. Jadi ada enggak kitab amalan umat? Orang ini pendapat ulama, ada kitab amalan umat. Itulah yang dilukiskan oleh Al-Quran dengan yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumit taghabun. Yauma yajma'ukum dzalika yaumut taghabun, itu dalam Al-Qur'an. Dzalika yaumut taghabun. Nah, saya beri contoh. Ada tidak satu orang yang sebenarnya tidak mampu menduduki suatu jabatan, tapi dia duduk di jabatan itu? Ada enggak? Ada tidak orang yang mampu duduk di suatu jabatan, tetapi dia tidak diberi jabatan itu? Ada. Kira-kira yang mampu itu tapi tidak duduk, dia merasa haknya terambil atau tidak? Ya kan? Oke. Di hari kemudian, semua ini akan dikembalikan oleh Allah kepada jalannya. Kita lihat, hei, kamu itu kenapa kamu tidak duduk di jabatan itu? Oh, itu dulu ada pemilihan. Saya tidak ada yang pilih. Nah, yang tanggung jawab siapa nih? Masyarakat. Dia mampu, Anda tidak pilih. Itu contoh yang diberikan. Ada buku namanya, ada buku yang membahas tentang hukum-hukum sejarah dalam masyarakat. Nah, itu contoh. Itulah nanti di hari kemudian masyarakat dituntut. Ada kejahatan yang terjadi. Tidak ada yang melakukan kontrol sosial. Dituntut tak? Dituntut masyarakat itu. Jadi ada yang dinamai hukum-hukum kemasyarakatan. Setiap orang ada ajalnya atau tidak? Ada.
Masyarakat ada ajalnya atau tidak? Ada juga ajalnya masyarakat. Likulli ummatin ajal. Setiap masyarakat itu ada ajalnya. Kita di masyarakat Indonesia ini dulu ada Orde Lama, ya. Sudah sampai ajalnya atau belum itu? Udah habis ajalnya. Ada Orde Baru. Ada ajalnya atau tidak? Udah selesai ajalnya atau tidak? Likulli ummatin ajal. Ini ada Orde Reformasi. Bisa ada ajalnya atau tidak? Pasti ada ajalnya juga. Hanya kita tidak tahu berapa lama ajalnya. Nah, ini masyarakat punya tanggung jawab. Ini namanya tanggung jawab kolektif. Ada ulama, kemudian kita lihat ini tanggung jawab lebih jauh lagi. Banyak ulama berkata, dalam konteks tanggung jawab itu, tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab kolektif, siksa Allah atau ganjaran Allah bisa diberikannya dalam kehidupan dunia ini, bisa juga dalam kehidupan akhirat. Ya toh? Jadi bisa jadi ada bencana terjadi untuk masyarakat secara keseluruhan, itu akibat pelanggaran terhadap tanggung jawab, pelanggaran terhadap taklif Tuhan. Ya toh? Salat pada prinsipnya pelanggaran terhadap sholat dipertanggungjawabkan di akhirat, ya kan? Belum ada yang tuntut sekarang kenapa Anda tidak sholat. Tetapi sanksinya, hukumannya bisa terasa di dunia, bisa juga terasa di akhirat. Ya. Nah, tanggung jawab kolektif bisa begitu juga. Tanggung jawab kolektif ini, sanksinya bisa di dunia, bisa juga diberikan kepada masyarakat itu melalui orang per orang di akhirat nanti. Nah, ini tadi kalau di dunia hanya pada umumnya tanggung jawab pribadi dalam konteks ajaran agama itu sanksinya dan ganjarannya di akhirat. Tetapi pada umumnya sanksi dan ganjaran menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu di dunia. Nah, karena itu jangan beranggapan si A tidak sholat kok hidupnya enak-enak aja. Kan ada yang begitu. Memang pada dasarnya sanksinya, hukumannya bukan di dunia. Nah, tetapi kalau tanggung jawab kolektif itu pada dasarnya di dunia ini. Kita sekarang bertanggung jawab memilih pemimpin kita misalnya. Kalau salah pilih, ada enggak sanksinya? Sanksinya kapan? Pada umumnya di dunia ini. Itu tanggung jawab kolektif. Nah, ini sebenarnya yang banyak sekali dibicarakan oleh Al-Quran menyangkut tanggung jawab itu, karena memang manusia itu adalah makhluk mukallaf, makhluk yang bertanggung jawab. Ini berarti kalau Anda tidak bertanggung jawab, Anda bukan manusia. Ya kan? Tidak bertanggung jawab, Anda bukan manusia. Karena kita dalam Al-Quran kita simpulkan definisi manusia itu adalah makhluk bertanggung jawab. Baik bertanggung jawab, pertama bertanggung jawab pada Tuhan. Baik tugas itu adalah tugas yang dibebankan Tuhan, maupun tugas itu adalah tugas yang Anda bebankan sendiri. Ada suami yang nggak mau belanjai istrinya, bagaimana misalnya? Bertanggung jawab dia atau tidak? Tidak bertanggung jawab. Dia bukan suami. Ya kan? Ada dosen yang tidak mau mengajar. Dia tidak bertanggung jawab. Dia bukan dosen. Ada pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab. Dia bukan pemimpin. Itu karena kita manusia, makhluk bertanggung jawab. Di sisi lain ada satu lagi yang kita temukan di dalam sunnah yang menggambarkan manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sesuai dengan peta Tuhan. Dalam arti manusia itu
bisa mencontohi sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia. Itu saya kira yang kita bisa bahas lebih jauh dalam tanya jawab kita. Dan pemirsa yang budiman, kita kembali lagi dalam Lentera Hati. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di sini untuk mungkin ada yang mau bertanya pada Pak Kurai. Silakan, pertanyaan yang pertama dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Apakah misalkan punya anak yang lama dia tidak berumah tangga, misalkan sampai batas umur yang lebih dari yang normal, itu menjadi tanggung jawab orang tua dunia akhirat, ataukah tanggung jawab anak itu sendiri? Terima kasih. Iya, anak sudah dewasa, udah ini ndak kawin, ya toh. Sekarang ini hukumnya kawin itu wajib atau sunnah atau mubah. Banyak ulama kita tidak kawin, ya toh, karena tidak wajib kawin itu. Dia baru wajib kalau seseorang itu apabila tidak kawin terjerumus di dalam dosa. Itu baru wajib. Ya kan? Nah, di sini untuk menghindari dosa yang merupakan larangan Tuhan, bagaimana cara menghindarinya? Banyak cara. Tetapi kalau dia tidak bisa hindari kecuali dengan kawin dan dia tidak mau kawin, dia berdosa. Tapi kalau dia bisa menghindari dosa tanpa kawin, kawin itu bukan wajib. Ya. Bahkan boleh jadi ada yang berpendapat bukan sunnah kawin itu, mubah kawin itu. Boleh kawin, boleh nggak kawin. Nah, kalau lantas kita ambil contoh, dia tidak mampu kawin oleh satu dan lain sebab. Boleh jadi fisik, boleh jadi dia tidak punya biaya. Dia dosa kalau kawin. Kalau dia tidak mampu kok mau kawin? Ya, jadi begitu, Bu. Jadi kita harus lihat kita lihat kasus per kasus ya, baru kita bisa ini. Saya kira demikian. Pertanyaan berikutnya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin negara. Seperti kita ketahui bersama, beberapa tokoh di negara ini saling berebut ingin menduduki kursi kepresidenan ya, di mana nasib mereka akan ditentukan dalam pemilu nanti. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau hasil dari pemilu itu ternyata orang yang terpilih itu tidak mampu bertanggung jawab terhadap negeri ini? Apakah sanksi dari yang dilakukan presiden itu juga kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia juga, dan presiden itu sendiri akan merasakannya? Di dunia itu akan kita rasakan, dan di akhirat apa kita akan mendapatkan yang lagi gitu? Ya, jadi begini. Saya tidak ingin bicara apa presiden, apa bupati, apa rektor, apa-apa. Yang jelas, kalau kita salah memilih pemimpin, pasti dampaknya terhadap kita. Itu sudah bentuk siksa itu. Nah, karena itu dia yang memimpin berdosa dan kita yang memilih. Kalau kita sudah sejak semula menduga bahwa dia tidak mampu, kita masih pilih, itu kita berdosa. Tetapi kalau kita memilihnya dengan keyakinan atau dugaan keras bahwa dia mampu, ternyata tidak mampu, maka kita tidak berdosa. Tetapi dampak buruknya bisa kena kita. Itu dari sisi kita. Dari sisi yang memimpin ini, dia juga mestinya begitu dia melihat ketidakmampuannya, dia sudah tidak, dia letakkan jabatannya supaya dia tidak dituntut di hari kemudian, ya kan? Supaya dia tidak mengakibatkan bencana, dia tidak mengakibatkan kesulitan bagi masyarakatnya. Kalau dia masih bertahan, padahal dia mengakibatkan kesulitan bagi masyarakatnya, dia lebih berdosa. Nah, ya kan begitu. Itu anunya. Demikian itu kira-kira.
Baik, selanjutnya dari Ibu mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, yang saya ingin menanyakan mengenai tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab kolektif. Menurut pengamatan yang saya tangkap, kalau tanggung jawab pribadi itu mungkin kita lebih bisa mengukur kekuatan kita ataupun kemampuan kita. Tapi yang sering kita hadapi dalam masyarakat yaitu tanggung jawab kolektif. Mungkin contoh yang sangat mudah tapi terjadi sehari-hari. Contoh seperti di jalan, yang sebetulnya jalan itu adalah dipakai untuk jalan, tetapi di situ dipakai untuk berjualan, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, sementara kita sendiri merasa punya tanggung jawab untuk bisa menghindari hal-hal tersebut. Ataupun mungkin kita melihat hal-hal di dalam konteks sosial yang memang kita tidak setuju, kita kepingin berbuat sesuatu yang tentunya kalau kita berbuat sendiri itu tidak mampu, tapi bagaimana caranya yang memang mungkin efektif, kita bisa tercapai sasarannya, tapi kita bisa mengajak yang lain dengan cara yang baik tentunya. Makasih. Ya, jadi begini Bu, ada kesalahan atau kemungkaran di masyarakat, ya toh? Tanggung jawab kita meluruskan kesalahan, mencegah kemungkaran, tetapi harus diingat bahwa ada prosedur, ada yang berwenang untuk itu. Karena itu, kalau ada kemungkaran, ada hal yang tidak lurus, ada orang yang jualan di jalan, ada prosedurnya. Beritahu yang berwenang, ya kan? Sudah diberitahu yang berwenang, masih belum ini. Paling tidak hati saya tidak setuju. Maka ketika itu lepas tanggung jawab saya. Karena ada 3 tingkatnya itu toh. Ada kemungkaran dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Sudah lepas tanggung jawab saya. Tetapi bencana masih bisa menimpa saya. Walaupun saya sudah lepas dari tanggung jawab. Karena ini persoalan kolektif. Itu sebabnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berlaku aniaya di antara kamu. Kita ikut tertimpa itu. Jalan begini, jalan, orang jualan di tengah jalan, kita mau lewat. Bencana, paling tidak macet. Ya toh? Itu paling tidak itu. Orang yang bersalah dan tidak bersalah kena bencana itu. Jadi begitulah ininya ya Bu. Jadi jangan bertindak, jangan melakukan suatu kegiatan yang melanggar ketentuan. Nah, dalam konteks pelanggaran sosial ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan kalau mau dicegah dengan kekuasaan itu penguasa. Mau dicegah dengan ucapan kita bisa. Kita punya wewenang untuk itu. Tidak bisa cukup dengan hati. Lepas tanggung jawab kita, tetapi bencana masih boleh jadi kita mendapatkan. Saya kira begitu. Terakhir saya berikan kepada Ibu. Silakan Ibu. Pak Quraish Shihab yang terhormat, saya merasa sangat beruntung sekali siang ini bisa bertanya jawab, bertemu dengan Pak Quraish Shihab. Ada tadi Bapak menyatakan bahwa yang kita jalankan itu adalah yang wajib saja. Sedangkan yang sunnah itu tidak dituntut tanggung jawabnya. Dalam hal ini, dalam beberapa pengajian saya mengikuti bahwa kadang-kadang ada sunnah yang harus dibaca 1000 kali, 500 kali tiap saat. Harus baca ini, baca itu, sampai Yasin juga harus 1000 kali. Dalam hal ini saya ingin menyatakan apakah hal yang demikian itu memang ada hadisnya atau ada uraiannya. Sebab kadang-kadang kita lakukan mau 1000 kali, baru 10 kali ya udah kayaknya nggak bisa gitu. Jadi karena tadi penjelasannya yang wajib saja yang diperjawabkan, sedangkan yang sunnah ini tidak, kalau mungkin bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kalau menurut Bapak gimana Pak hukumnya? Terima kasih. Iya Bu, jadi begini, yang pertama dulu, yang wajib mesti dilaksanakan. Ya toh? Nah, yang sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, ya kan gitu. Kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa, itu pada prinsipnya.
Nah, tapi supaya tidak timbul kesalahpahaman, biasa yang wajib yang kita laksanakan itu ada kurangnya, ya kan? Nah, maka di sini untuk memantapkan hati kita, jangan sampai kurang, kita tambah dengan sunnah supaya bisa menutupi itu satu. Nah, yang kedua, ibu katakan ada yang suruh baca menentukan angka-angka. Oke. Angka-angka ini ada yang memang diajarkan oleh Nabi. Misalnya habis sholat subhanallah berapa kali? Itu kan angka. Tidak bisa 33, 11, tidak bisa 11, itu angka-angka. Jadi ada memang angka-angka yang diajarkan oleh Nabi. Tapi ada juga yang tidak diajarkan oleh Nabi, tetapi itu pernah dibaca oleh ulama-ulama yang kemudian dia merasakan bahwa setelah membaca sekian banyak, itu ada dampak positifnya. Maka dia ajarkan pada orang. Nah ini terserah. Tetapi itu bukan wajib. Membaca subhanallah 33 kali pun bukan wajib. Ya. Yang wajib jangan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Jadi saya kira itu. Saya memang juga tidak cenderung gitu ya, ada baca 10.000 kali kulhus ini ya. Bahkan pernah Nabi SAW duduk menghadapi, dia lihat ada satu orang di depannya ada biji-biji korma. Dia hitung, membaca sekian banyak. Nabi mengajarkan dia membaca apa yang singkat sebanyak pengetahuan Tuhan. Ada kalimati. Ada khalqih wa midada kalimati. Sebanyak makhluknya dan sebanyak tinta-tinta yang bisa menulis kalimat-kalimatnya. Tidak ada tinta-tinta yang bisa menulis kalimat. Saya kira begitu Bu ya. Jadi tidak itu. Ya, baik, mungkin seperti biasa Pak Quraisy tentang kesimpulannya pada hari ini. Baik, kita mau ambil kesimpulan dari apa yang kita ini. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk bertanggung jawab. Bukan manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab itu ada tanggung jawab pribadi, ada tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab pribadi ini ada dua macam. Ada yang langsung diberikan oleh Allah, tugas-tugas, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ada lagi tanggung jawab pribadi akibat kita mau menerima suatu penugasan. Yang tidak mampu untuk menerima suatu penugasan, jangan terima. Kalau sudah diterima dan ternyata masih mau mempertahankannya, dia akan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Tanggung jawab bisa di dunia, bisa di akhirat. Sanksi bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu saya kira kesimpulan menyangkut tanggung jawab. Pemirsa, semoga apa saja yang menjadi kajian kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan lentera hati bagi kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.